Halo semua, perkenalkan nama saya Imade Aridi Sade, mahasiswa Informatika Universitas Udayana dengan NIM 18085610116. Di sini, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas pengolahan bunyi digital. Nah, pada tugas ini terdapat soal-soal dan exercise untuk latihan. Yang itu ada yang pertama yaitu mengunduh sampel suara, bisa musik, ucapan atau suara dari freesound.org. Di sini ketentuannya nadanya jelas. Kemudian pilih segmen kira-kira setengah detik atau 0,5 second. Kemudian hitung dan plot segmen yang Anda pilih. Kemudian hubungan apa yang dapat Anda buat antara timbre suara dan struktur harmonik yang Anda lihat dalam spektrum? Itu adalah pertanyaannya. Kemudian yang pertanyaan satu lagi itu ada gunakan high pass, low pass, dan band stop untuk memfilter beberapa harmonis. Kemudian ubah spektrum kembali menjadi gelombang dan dengarkan lagi. Kemudian di sini ada pertanyaan bagaimana suara berhubungan dengan perubahan yang Anda buat dalam spektrum. Baik, pada tugas kali ini referensi saya ambil dari buku dari Alan Downey tentang pengolahan bunyi digital atau digital signal processing dengan Python. Semua di sini sudah lengkap. Jadi kita langsung saja ke code. Nah, ini adalah penyelesaian dari pertanyaan pertama tadi. Yang di sini saya disesuai dengan perintah di sini memasukkan atau meread file yang sudah saya download dari Freesound. Saya rename menjadi piano. Kemudian ini ada import read wave untuk ngeread membaca piano, membaca sound atau audio. Kemudian di sini ada import matplotlib. Ini library ini digunakan untuk nanti melakukan cetak spektrum dan cetak wave. Jadi di sini kita langsung dengarkan saja. Yang ini adalah code untuk membuat audionya, bisa di play. Nah, seperti itu. Kemudian ini adalah plot gelombangnya, plot gelombang dari audio piano tersebut. Kemudian di sini sesuai dengan perintah saya segmen audionya, segmen gelombang suara audionya tuh jadi 0,5 ya durasinya. Kemudian di sini membuat audionya, kita play saja, ini 0,5. Nah, seperti itu. Dan ini plot dari potongan yang sudah disesuaikan, yaitu 0,5 second. Ini di sini sudah benar 0,5 second. Kemudian di sini ada pembuatan pembuatan spektrum maksud saya. Di sini ada saya membuat dua spektrum untuk nanti spektrum ini diberikan filter agar tidak terpengaruh ke yang lainnya. Kemudian ini adalah plot dari spektrum. Di sini menggunakan height yaitu 10.000. Kemudian di sini langsung saja ke sesuai perintah yang di soal nomor 1 yaitu low pass. Low pass di sini ada perintah untuk low pass, untuk memfilter low pass. Sini ada spektrumnya, spektrum yang ini, variabel spektrum yang menyimpan spektrum tadi, diberikan low pass sebesar 3000. Jadi kemudian spektrumnya ini diplot dengan high atau dicetak dengan high-nya itu 10.000, kemudian diberikan label X. Labelnya ini itu berupa tulisan frekuensi dengan satuan khas. Kemudian di sini saya belum cetak untuk audionya, tapi di sini saya rubah dulu ke menjadi gelombang lagi.
nanti agar bisa di play, dibuat audionya. Kemudian di sini adalah high pass, sintaksnya bersama, namun di sini diganti dengan high pass. Di sini menggunakan 500 high passnya. Saya mencoba-coba tadi. Kemudian kembali di plot. Nah, hasil plotnya seperti ini perbandingannya. Ini plot untuk low, ini untuk high. Kemudian diubah lagi ini dalam bentuk spektrum ke gelombang mic wave dengan mic wave. Kemudian kita bandingkan 3 audio yang sudah kita buat, yaitu yang pertama yang baru di segmen tanpa di filter, seperti ini suaranya, masih normal seperti file asli downloadannya. Kemudian di sini yang sudah difilter dengan low pass. Nah, di sini terdengar suaranya seperti lebih bass lebih dominan. Jadi di sini low pass itu pas, berarti sinyal-sinyal yang low itu dibiarkan, yang lain itu yang tinggi disaring. Jadi yang didapat dari itu berupa suara yang lebih mulus dan lebih bass. Jadi karena low-nya yang dipas. Kemudian di sini untuk filter high-nya, ini saya cetak dari gelombang yang tadi sudah dibuat. Nah, ini lebih cempreng karena di sini seperti namanya high pass. High pass itu jadi untuk suara yang high yang cempreng-cempreng itu dilewatkan tanpa difilter. Kemudian yang low itu difilter, jadi suaranya cempreng seperti ini. Nah, saya ulang di sini, suara normal, low pass, high pass. Nah, ini adalah plot atau perbandingan plot dari yang normal, kemudian ini yang low, saya plot, kemudian ini yang high. Jadi terlihat perbedaannya ya. Baik, lanjut ke soal nomor 2, yaitu di sini terdapat untuk pernyataan untuk mensintesis sinyal gabungan dengan membuat objek sin sinyal dan cos sinyal dan menambahkannya. Kemudian di sini ada perintah untuk evaluasi sinyal dan untuk mendapatkan wave dan mendengarkannya. Jadi membuat audionya. Kemudian di sini ada hitung spektrum dan membuat plot, nanti akan dicetak plotnya. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika Anda menambahkan komponen frekuensi yang bukan kelipatan fundamental? Nah, langsung saja kita ke code-nya. Baik, ini adalah code dari soal kedua. Di sini menggunakan referensi sama tadi, dari referensi yang sama dari soal nomor 1 sesuai dengan tugasnya. Jadi di sini mengimport cos sinyal dan sin sinyal dari Ting DSP, kemudian import matplotlib untuk membuat plot nanti. Kemudian di sini membuat sinyal, cos sinyal dan sin sinyal. Di sini variabelnya namanya cos sig dan sin sig. Di sini dengan frekuensi seperti tadi yang di soal, frekuensi fundamental. Di sini menggunakan frekuensi fundamental, itu frekuensi 440 dan di sini 880. Ya, di sini amplitudenya dibedakan nanti agar terlihat bedanya seperti ini. Jika sama nanti ketika digabungkan nanti akan sama. Kemudian offsetnya 0. Ini adalah code untuk membuat sinyal cos dan sinnya. Kemudian di sini untuk plot sinyal cosnya seperti ini, sedangkan sinyal sinnya dari sini. Oke. Selanjutnya di sini ada perintah untuk menggabungkan seperti di soal tadi, menggabungkan untuk kedua buah sinyalnya. Nah, di sini bisa dicek mix ini terdapat perintah Ting DSP
sum sinyal atau menambahkan sinyal di ini ada keterangannya, berarti sudah ada penambahan 2 buah sinyal tersebut. Kemudian di sini saya mencetak plot dari mix ini, dari kedua sinyal yang sudah saya gabungkan. Jadi di sini membuat sinyal tersebut menjadi sebuah gelombang, yaitu wave. Di sini dengan sine wave. Kemudian di sini ini adalah keterangan bahwa wave tersebut sudah berhasil dengan durasi 0,5 atau setengah detik. Startnya dari 0 ini. Kemudian frame rate-nya 11.025. Kemudian ini adalah hasil plotnya. Plotnya ini menggunakan high-nya 1000. Nah, kemudian di sini cos wave itu lagi di sini kan ini gelombang sinyal sin. Kemudian ini cos, sinyal cos. Di sini saya plot spektrumnya sama seperti susunan kodenya sama, tapi beda variabel disesuaikan dengan variabelnya. Kemudian di sini ada untuk membuat gelombang dari sinyal wave. Kemudian di sini sudah tertera begitu berhasil. Kemudian ini adalah hasil plot dari spektrum mix. Oke. Nah, di sini saya membuat suara dari sine wave yang tadi sudah saya buat. Kemudian di sini ada cos wave dan ini ada mix wave. Kita dengar terlebih dahulu seperti ini jadinya. Itu untuk sine wave. Nah, dan ini untuk cos wave. Jadi kemudian di sini ada mix wave. Terlihat bedanya ya. Nah, ini mix ini seakan-akan dua buah sound ini, audio ini digabungkan jadi seperti ini. Nah, kemudian seperti di soal tadi, apakah jika frekuensinya diganti bukan kelipatan fundamental akan tetap seperti itu? Anggap saya pakai 500 dan di sini saya pakai 900. Kita eksekusi ulang. Jadi di sini pastinya sudah terjadi perubahan karena sinyalnya, frekuensinya sudah berubah. Lihat dari susunan plot sangat berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian ini gabungan plot yang tadi terlihat beraturan, di sini tidak karena sudah diganti frekuensinya. Kemudian di sini cetak spektrum sin, ini untuk spektrum cos. Kemudian di sini cetak spektrum dari mix. Nah, kemudian di sini kita dengarkan lagi apakah masih sama. Oke, itu tinggi nadanya. Ini lebih rendah. Kemudian mixnya ini seharusnya dua buah nada ini seperti digabungkan akan menjadi mix seperti ini. Nah, itu sangat terdengar dengan jelas bahwa itu adalah gabungan sinyal dari keduanya, sin dan cos. Jadi seperti itu hasilnya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu di sini terdapat perintah, yaitu tulis fungsi yang disebut dengan regangan yang mengambil gelombang dari faktor regangan dan mengambil gelombang dan faktor regangan maksud saya, dan mempercepat atau memperlambat gelombang dengan memodifikasi TS dan frekuensi. Maksudnya mungkin audio ya. Di sini kemudian di sini ada petunjuk hanya perlu 2 baris kode. Di sini hanya perlu 2 baris kode. Oke, kita langsung saja ke kodenya. Oke, di sini saya seperti biasa melakukan import read wave dari
Ting DSP ya, from Ting DSP. Kemudian di sini saya membaca file yang dengan nama rindik.wav yang saya sudah download dari freesound.org. Di sini saya tampung dengan variabel rindik. Kemudian di sini saya ingin memastikan bahwa ini sudah berhasil. Jadi saya mic audionya seperti ini suaranya. Nah, karena ini kepanjangan jadi saya skip saja. Ini ada 4 menit 46. Jadi saya lanjutkan saja. Di sini saya membuat segmen, dua buah segmen yang sama sebenarnya, tapi saya tampung dengan variabel berbeda karena nanti akan saya eksekusi dengan perintah yang berbeda juga. Kemudian di sini adalah hasil dari segmenan ini. Sejatinya ini rindik 1 dan rindik 2 sama, yaitu startnya dari 0,5, kemudian durasinya dari detik ke 6 sampai 6 detik itu durasinya 6 detik. Ini mulainya dari detik ke 0,5. Oke. Itu segmentasinya. Kemudian di sini dibuat audionya. Itu di sini mewakili saja segmen hasil segmennya. Jadi kita play. Dung. Ya seperti itulah hasil dari audio yang telah disegmen. Kemudian di sini saya memplot dari rindik tersebut jadi membentuk gelombang seperti ini. Ini adalah plotnya. Kemudian di sini ada seperti di soal tadi ada fungsi untuk melakukan perenggangan atau stretch ya. Di sini dengan nama stretch, kemudian di sini ada variabel wave nanti untuk menampung gelombang yang ingin di stretch. Kemudian di sini ada faktor. Faktor ini untuk berapa akan direnggangkan. Seberapa besar akan direnggangkan. Oke. Kita lanjut saja. Di sini rindik saya mengecek bahwa di rindik ini ini hiraukan saja ini. Saya hanya mengecek TS-nya. Untuk ada tersusun array, kemudian di sini ada frame rate-nya. Saya mengecek ini frame rate dari audio yang saya unduh ternyata 44.100. Jadi itu sekedar info saja. Kemudian di sini eksekusi dari stretch-nya. Stretch-nya ini untuk mempercepat dari memampatkan audionya. Nah, dari sebelumnya 6 detik menjadi 3 detik karena di sini 0,5. Jadi 0,5 dikali dari ini 0,5 TS-nya dikali faktor. Ini akan faktor 0,5 ini adalah nilai faktor akan masuk ke fungsi def, fungsi stack maksud saya. Dan ini wave rindik 1 akan dieksekusi di sini. Kemudian di sini saya membuat rindik 1 yang sudah di stretch sebesar 0,5 ya. Jadi seharusnya ini lebih cepat gitu susunan gini audionya. Nadanya lebih tinggi dan lebih cepat. Intinya lebih cepat, 0,3 jadi ya. Dari sebelumnya yang 6 detik. Ini jadi maksud saya 3 detik. Nah, oke. Kemudian di sini saya melihat TS-nya. Ini sudah berubah. Jadi 0,25 yang sebelumnya itu 0,5. ya. 0,25. Oke. Kemudian terlihat bahwa TS-nya itu benar-benar dikalikan dengan 0,5. Jadi 0,5 kali 0,5 itu dapat 0,25. Kemudian frame rate-nya itu dibagi dengan 0,5. Jadi 44.100 ini dibagi dengan 0,5 jadi mendapatkan frame rate sebesar 88.200. Nah,
Kemudian ini untuk thread yang kedua. Jadi saya ambil rindik 2 untuk segmentasi yang kedua dengan sama dengan waktu yang sama, audio yang sama. Kemudian di sini di thread sebesar 1,5. 1,5 kemudian yang akan masuk ke fungsi thread menjadi wave-nya itu ya rindik 2. Kemudian faktornya akan bernilai 1, jadi 1,5. Jadi di sini kita lihat hasilnya dulu. Saya sudah generate menjadi audio. Ya, seperti itu hasilnya, yaitu 6 kali 1,5 itu jadi ya sesuai dengan renggangannya. Jadi merenggang sebesar ini sebesar 9 detik jadinya, dan suaranya itu lambat, lebih nadanya lebih rendah. Kemudian di sini saya melihat berarti yang sebelumnya normalnya 0,5 karena sudah di jadi ini dikali dengan 1,5. Kemudian frame rate-nya akan dibagi 1,5, jadi akan mengecil seperti ini. Nah, itulah pembahasan dari nomor 3. Baik, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Di sini ada perintah untuk membuat sinyal persegi pada frekuensi 1100 Hz dan buat gelombang yang mengambil sampelnya dari 10.000 frame per detik. Kemudian di sini jika Anda memplot spektrum, Anda dapat melihat bahwa sebagian besar harmonik adalah alias. Kemudian saat Anda mendengarkan gelombang, dapatkah Anda mendengarkan harmonik alias? Di sana ada pertanyaan seperti itu. Baik, kita langsung saja ke kodenya. Baik, di sini adalah pembahasan soal nomor 4. Di sini seperti biasa kita impor, tapi di sini kita importnya square sinyal ya. Kita import square sinyal dari Ting DSP, kemudian import matplotlib untuk membuat plot nantinya. Kemudian di sini membuat sinyal dengan square sinyalnya itu seperti pada soal yaitu 1100. Kemudian untuk durasi ini saya menggunakan sinyal dengan periodenya itu dikali 5, period dikali 5. Kemudian segmen ini untuk menampung potongan gini ya, wave-nya atau gelombangnya. Ini sinyal akan dibuat wave dengan di sini durasinya tidak ditentukan, hanya menentukan frame rate dari wave tersebut yaitu 10.000. Kemudian di sini saya memplot segmen ini, wave segmen ini. Kemudian di sini memberikan label di bawahnya ini untuk label. Lanjut, kita dari code ini kita dapat melihat bahwa periodenya ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Nah, kita lanjut. Di sini kemudian saya membuat sinyal wave baru dengan nama wave, gelombang baru, itu sinyal terus make wave dengan durasi yaitu 1 detik dan dengan frame rate yang sama seperti tadi itu 10.000. Kemudian saya membuat audionya. Di sini kita dengarkan. Nah, seperti itu sepanjang 1 detik. Nah, kemudian di sini saya mau menampung dengan nama variabel itu segmen apa spektrum. Di sini wave yang saya buat itu saya akan jadikan spektrum terlebih dahulu, kemudian saya cetak dengan perintah ini. Spektrumnya seperti ini. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan nomor 5. Di sini terdapat, jika Anda memiliki objek spektrum
spektrum dan mencetak beberapa nilai pertama dari spektrum atau fs, Anda akan melihat bahwa nilai-nilai tersebut dimulai dari 0. Jika spektrum HS array ke 0 adalah besarnya komponen. Jadi spektrum ke HS atau array ke 0 itu adalah besar komponen dengan frekuensi 0. Tapi apa artinya? Jadi kita mencari pembahasannya di code. Baik, di sini sudah kita masuk ke code seperti biasa. Di sini saya menggunakan scene signal ya. Scene signal import dari Ting DSP. Kemudian di sini seperti biasa untuk plotnya saya menggunakan matplotlib.pyplot. Saya ganti agar lebih singkat dengan PLT. Kemudian di sini scene signal saya buat dengan frekuensi 800, kemudian amplitudenya 0,5, offsetnya 0. Kemudian scene sinyalnya saya plot menjadi seperti ini. Kemudian saya membuat gelombang dengan signal dengan durasi 1 detik. Startnya dari 0 dan frame rate-nya sebesar 10.000. Nah, ini sudah ada 1 detik 0 sampai 1. Oke. Kita lanjut. Dengan ini saya langsung saja merubah gelombangnya menjadi audio. Nah, seperti itulah hasil dari sinyal dan gelombang yang saya telah buat di atas. Seperti ini. Kemudian lanjut. Di sini kita akan membuat spektrum, yaitu gelombang yang tadi saya buat akan saya rubah menjadi spektrum, mix spektrum. Nah, kemudian spektrumnya saya plot. Jadi plotnya itu akan seperti ini. Karena di sini ada frekuensinya 800. Jadi benar di antara 0 sampai 1000. Jadi 800-nya ini ada sebesar ini. Karena yang lain itu nggak ada karena frekuensinya 800. Di selanjutnya oke. Di sini kita lihat bisa melihat spektrum fs itu terdapat arraynya. Kemudian di sini arraynya ini banyak ya. Terus dari banyak array. Kemudian spektrum hs yang ke 0 ini ada nilainya seperti ini. Dan spektrum saya mencoba spektrum hs yang kedua ini ada seperti ini nilainya. Kemudian spektrum HS ke 800, lihat di sini ada seperti ini. Kemudian spektrum fs ke 0 itu 0. Jadi ini 0 nggak ada ininya, frekuensi 0 tidak ada di dalam gelombangnya. Seperti itu mungkin. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dikoreksi. Kita lanjut. Baik, selanjutnya yaitu ada eksperimen. Nah, di sini terdapat 3 buah instruksi, yaitu buatlah sinyal segitiga dengan frekuensi 440 dan buat gelombang dengan durasi 0,01 detik. Kemudian plot gelombangnya. Kemudian di sini ada buat objek spektrum dan cetak spektrum.hs array ke 0. Kemudian berapakah amplitude dan fase komponen ini. Nah, kemudian di sini ada atur spektrum.hs array ke 0-nya menjadi nilainya 100. Kemudian buat gelombang dari spektrum yang dimodifikasi tadi dan plot. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa efek operasi ini pada bentuk gelombang. Nah, kita lanjut saja ke code. Baik, jadi kita langsung masuk ke code-nya. Jadi di sini ada import untuk pembuatan triangle-nya di sini dari Ting DSP ya. Kemudian ada import matplotlib pyplot. Saya singkat dengan nama PLT nantinya biar lebih singkat nanti agar efisien. Kemudian di sini membuat sinyal triangle, sinyal dengan frekuensi 440. Kemudian durasinya saya pakai di sini agar menampilkan 3 buah gunung dan lembah. Itu jadi kita buat sinyalnya periodenya dikali 3.
Kemudian di sini membuat gelombang segmen. Di sini sinyalnya saya buat menjadi gelombang dengan durasi yang tidak ditentukan. Terus di sini ada frame rate 10.000. Kemudian di sini saya memplot segmen atau gelombang segmennya menjadi seperti ini. Kemudian saya akan membuat gelombang baru dengan nama wave, merubah sinyal menjadi wave dengan durasi 0,01 sesuai dengan soal dengan frame rate 10.000. Kemudian di sini wave-nya saya plot jadi seperti ini. Nah, di sini saya membuat spektrum dari wave yang saya telah buat di sini dengan wave 0,01 ini. Kemudian saya spektrumnya saya plot jadi seperti ini. Nah, saya cek dulu sebelum terjadi perubahan spektrum HS array ke 0 ini berapa nilainya, segini ternyata. Kemudian saya cek sinyal amplitude-nya ini sebesar 1. Nah, kemudian di sini spektrumnya saya ganti spektrum .hs ke 0, array ke 0 ini saya ganti nilainya dengan 100. Kemudian saya cek kembali agar memastikan ternyata benar, di sini sudah terganti 100. Kemudian saya plot lagi spektrumnya. Ternyata terjadi perubahan di plot spektrum yang telah diedit, HS-nya menjadi HS array ke 0-nya menjadi 100. Dan ini tidak sama ya, bisa dilihat. Kemudian di sini saya membuat gelombang baru dengan spektrum ini saya make wave lagi. Kemudian di sini saya plot. Oke. Kemudian di sini kita lihat di sini antara perbedaannya ini bisa dilihat dari sini dengan gelombang yang pertama. Oke. 0 ini 0, tengah-tengah ini 1 ya, ini 1 di tengah-tengah. Oke, jadi agar terlihat lebih detail, maksudnya lebih mudah dilihat, jadikan 1 saja saya cetak seperti ini. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, saya baru belajar. Untuk kekurangannya bisa dikomen dan diberikan saran. Terima kasih.